Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsirnya. Kita masuk ke surat Quraisy. Mohon dulu. Surat Al-Ma'un katanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita artinya kabarkan kepadaku tentang pendapatmu orang yang mendustakan ad-din. Yang dimaksud dengan ad-din artinya al-ma'ad wal jaza wal thawab, itu tentang hari kiamat, hari kembalinya manusia, hari manusia dikembalikan. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu adalah yaitu orang yang menengking anak yatim. Kata Ibnu Katsir, huwa alladzi yaqharul yatim wa yadhlimuhu haqqah wa la yut'imuhu wa la yuhsin ilaihi. Itu orang yang menghardik anak yatim, menzalimi haknya, tidak memberinya makan, tidak pula berbuat baik kepadanya. Artinya, ya, bahwa ini adalah merupakan sifat orang yang kurang keimanan dia kepada hari kiamat. Karena Islam, agama yang menganjurkan umatnya untuk memperhatikan anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang menanggung hidupnya anak yatim tuh di surga seperti ini, dekat sekali. Dan ini sudah, ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dan kemarin kita sudah sebutkan pula hadis bahwa mengusap kepala anak yatim itu salah satu di antara perkara yang bisa menyebabkan hati kita lembut. Ya, ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang kerasnya hatinya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau usaplah anak yatim, usaplah kepala anak yatim, niscaya hatimu akan lembut, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ya bahwa anak yatim itu memang dalam Islam betul-betul harus kita perhatikan, ya akhal Islam, azakumullah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pula ia menganjurkan memberi makan fakir miskin. Ya, karena memberi makan fakir miskin adalah termasuk Islam yang paling baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Kata Rasulullah, tut'imut ta'am. Itu kamu memberikan makan kepada fakir miskin. Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Ya, di sini Rasulullah ditanya, apa sih Islam yang paling baik itu? Maka Rasulullah mengatakan Islam yang paling baik itu memberi makan fakir miskin. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha berlomba-lomba dalam hal ini, memperhatikan orang-orang lemah,
memperhatikan orang-orang miskin, bahkan memperhatikan orang-orang lemah, para janda, itu pahalanya sama dengan berjihad fisabilillah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wad-du'afa'i kal mujahid fi sabilillah." Ya, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang miskin, orang-orang lemah sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Kata Imam Al-Qastolani, siapa yang ingin berjihad dengan tanpa memanggul senjata, siapa yang ingin berjihad dengan tanpa harus menyampakkan dirinya kepada kebinasaan, maka perhatikanlah para janda, perhatikanlah orang-orang lemah. Ini termasuk jihad, ya, subhanallah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pula ia menganjurkan ya untuk memberi makan fakir miskin. Artinya ya, menganjurkannya saja tidak, apalagi memberinya makan fakir miskin. Saking pelitnya dia. Dan ini menunjukkan akhlak yang tercela, akhi. Bakhil. Dalam Islam bakhil itu haram. Ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perumpamaan orang yang bakhil itu, kata Rasulullah, dan orang yang dermawan seperti orang yang memakai baju besi. Adapun orang dermawan ketika ia memberi, ketika ia bersedekah, bajunya menjadi semakin lebar. Adapun orang bakhil, ya kata Rasulullah, ketika ia memberi, ketika ia bersedekah, itu baju besinya jadi sempit sampai akhirnya menghimpit dadanya. Maksudnya orang yang bakhil itu ya, sedekah sedikit aja udah wah mikir 12 kali lah gitu. Itu tidak layak, akhi, ya, untuk kita menjadi orang-orang bakhil yang koret, yang medit, karena sifat tersebut menunjukkan kepada pelakunya cinta dunia. Na'udzubillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam, fawailun lil musallin. Fawailun dan wail. Dan pernah kita sebutkan penafsiran ulama tentang makna wail itu apa. Imam Qatadah mengatakan wail itu sebuah lembah dalam neraka Jahannam, yang apabila gunung dimasukkan padanya ia akan hancur lebur. Ya. Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat itu. Neraka wail buat orang-orang yang sholat. Wah, gimana ini? Orang sholat kok neraka wail? Jangan berhenti di situ, Mas. Lanjutkan ayatnya. Siapa yang celaka? Siapa orang yang sholat celaka itu? Ternyata orang-orang sholat pun ada yang celaka. Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kata Ibnu Katsir, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, yakni al munafiqin. Yang dimaksud dengan ayat ini itu orang-orang munafiqin. Alladzina yusalluna fil alaniyati wa la yusalluna fis sir. Mereka salatnya hanya sebatas kelihatan orang, tapi kalau dia sendirian tidak salat. Walihada qala lil musallin. Oleh karena itu Allah berfirman, celaka bagi orang yang salat, ay alladzina hum min ahli sholati wa qad iltazamu biha. Itu orang-orang yang memang suka salat, ya. Tsumma hum anha sahun. Kemudian mereka lalai darinya. Imma an fi'liha bil kulliyah wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Orang yang lalai dari salatnya itu ada dua tingkatan. Yang pertama, memang orang yang melalaikan salat sama sekali. Yang kedua, yaitu orang yang melalaikan waktunya sehingga akhirnya ia melaksanakannya di luar waktunya. Maka ini orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat sekali karena malas, ini orang kafir apa tidak?
Iya. Jumhur mengatakan belum, selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Sementara Imam Ahmad mengatakan kafir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa baina al-kufri wasyirki as-shalah. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan yaitu apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir. Sehingga atas dasar ini kata Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat walaupun sekali kafir dia. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Terlepas dari perselisihan para ulama, yang jelas itu menunjukkan betapa beratnya masalah sholat. Di mana sholat itu adalah merupakan pondasi Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Bahkan, ikhwatul iman, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya, semuanya melalui malaikat Jibril. Kecuali sholat. Maka ketika Allah mewajibkan sholat, Allah panggil langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh sana. Ikhwatul iman, azakumullah. Berkata Atha bin Dinar, walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun walam yaqul fi salatihim sahun. Kata Atha bin Dinar, alhamdulillah Allah menyebutkan di situ dengan an, bukan fi. Allah mengatakan apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Emang beda gitu? Kalau an apa? Dari, kalau fi di dalam. Berarti kalau fi salatihim berarti dalam salatnya dia lalai. Susah sekali, kita seringkali dalam sholat terkadang pikiran kemana-mana. Ya Allahu Akbar, baru sholat udah ingat ke kantor, udah ingat ke pasar, ya bahkan terbang ke sana kemari, ke Jakarta dan yang lainnya. Ya bahkan sampai-sampai kita lupa sholat kita ini 2 apa 3 gitu kan. Alhamdulillahnya kata Atha bin Dinar, Allah tidak mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, tapi Allah mengatakan alladzina hum an salatihim, pakai an di sini. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa imma an waqtihal awal fayuakhiruna ila akhirih daiman aw ghaliban. Di antara makna daripada sahun, lalai, itu adalah selalu mengakhirkan waktu sholat. Ya. Artinya kan yang namanya waktu sholat itu kan ada waktu utama ya. Waktu utama itu waktu awal. Dan yang waktu tidak utama itu waktu akhir. Nah, orang ini selalu melakukan sholat itu di akhir waktu terus menerus secara kontinu. Maka ini pun kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ini pun termasuk makna sahun. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri biha. Di antara makna sahun, lalai dari salatnya, yaitu lalai dalam melaksanakan salat dalam rukun dan syarat-syaratnya. Salatnya cepat banget, Mas. Tidak tumakninah. Sampai kadang kita lihat ada orang yang mau ruku belum sempurna udah sami Allahu liman hamidah. Seperti apa ayam yang mematuk begitu. Padahal kata Rasulullah SAW, la tujzi salatu man la yuqimu sulbahu wa fi ruku'i was sujud. Tidak sah salat orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di waktu ruku dan sujud. Tidak sah. Ya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan tilka salatul munafik. Itu salatnya orang munafik. Siapa itu? Itu orang yang sengaja menunggu ya sampai matahari menguning, lalu ia pun sholat dengan begitu cepatnya. Ya, karena karotil ghurab kata Rasulullah seperti burung gagak yang mematuk. Itu sholatnya orang munafik kata Rasulullah SAW. Iya.
Wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi ma'aniha, atau masuk juga yaitu orang-orang yang tidak pernah mau berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang lalai dari memperhatikan makna-maknanya. Ini pun juga masuk dalam makna sahun, kata beliau. Namun ini tentu ya akhul Islam azakumullah, ya makna yang paling lemah. Kenapa? Karena hal seperti ini sangat sulit, terlebih Rasulullah mengabarkan bahwa yang pertama kali dicabut dari umatnya itu khusyuk, kekhusyuan di dalam sholat. Namun kita sebagai umat Islam berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk ya akhi. Terkadang ada orang sholat itu hanya sebatas untuk melepaskan beban saja sudah. Iya. Ada orang yang sholat itu bukan dalam rangka bagaimana sih saya bisa memetik makna-makna yang ada dalam sholat. Bagaimana saya bisa merasakan kenikmatan dalam sholat. Tapi yang dia pikirkan, dah yang penting saya sholat, dah selesai beban saya. Ya. Akhirnya dia sholat hanya sebatas gerakannya saja, sementara hatinya sama sekali ya tidak berusaha untuk khusyuk. Ikhwatul iman azakumullah. Falafdhu yashmalu hadha kullahu, maka lafaz ayat tersebut mencakup semua itu. Walikulli man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadhil ayah, dan setiap orang yang mempunyai sifat salah satu dari tadi berarti dapat bagian dari ayat tersebut walaupun tidak sempurna. Iya. Wa man ittasafa bi jami'i dzalik faqad tamma nasibu minha, tapi siapa yang ternyata semua sifat tadi ada pada dirinya, berarti dia sudah sempurna masuk dalam ayat tadi, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Iya. Kama sabata fi sahihaini, sebagaimana telah sabit dalam sahihain bahwa Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitani qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ya, kata Rasulullah, dia sengaja menunggu waktu matahari, sehingga apabila matahari itu telah berada di antara dua tanduk setan, ia pun baru berdiri sholat 4 rakaat dengan cepatnya, dan ia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Nah ini ya yang disebut oleh Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Makanya Pak, orang yang malas-malasan sholat itu adalah merupakan perangai kemunafikan. Makanya disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri malas. Itu pun riya, ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya, hati-hati kalau kita ternyata mau sholat malas, ya mau pergi sholat ke masjid malas, ya hati-hati kalau ternyata kita sudah ada pada diri kita perangai-perangai kemunafikan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Athqalu sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu sholat apa? Sholat isya dan sholat fajar. Kalaulah mereka mengetahui apa yang ada pada sholat isya dan fajar, la atauhuma walau habwan, mereka pasti akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak gitu. Iya, makanya kata Ibnu Mas'ud, dahulu di zaman Rasulullah tidak ada yang tidak hadir di dalam sholat berjamaah kecuali biasanya orang munafik yang jelas kemunafikannya. Tapi apakah orang yang tidak sholat berjamaah kita cap munafik? Jangan.
Bedakan antara vonis ada padanya perangai kemunafikan dengan vonis Anda munafik. Ya, karena tadi barusan ada yang SMS ke saya, Ustadz bilang orang yang suka share-share kabar-kabar itu ya orang munafik. Saya bilang Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa di antara sifat orang munafik itu apabila datang berita yang berhubungan dengan keamanan dan rasa takut, segera disebarkan tanpa bertanya kepada ahli ilmu. Itu adalah vonis secara perbuatan. Tapi apakah pelakunya langsung kita vonis munafik? Belum tentu. Bedakan antara vonis perbuatan dengan vonis individu. Dua perkara yang jauh berbeda. Seperti Rasulullah SAW, ia menyebutkan di antara perangai munafik apa? Apabila berbicara berdusta. Apakah berarti ada orang yang berdusta langsung kita tuduh munafik? Tentu tidak. Tapi kita katakan telah ada pada dirinya perangai kemunafikan. Ya, beda antara vonis langsung begitu dengan mengatakan telah ada pada dirinya perangai kemunafikan. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang ria. Orang-orang yang ria. Maksudnya ria itu apa? Yaitu yang mengharapkan pujian manusia. Dan ria itu Pak, adalah merupakan salah satu sifat munafik. Dan ria ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, suatu ketika para sahabat sedang duduk-duduk, sedang menyebut tentang fitnahnya Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Lalu para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu syirik yang tersembunyi, riya. Seorang berdiri sholat, lalu ia memperbagus sholatnya gara-gara ada yang memperhatikan rupanya. Kenapa Rasulullah SAW lebih khawatir terhadap umatnya penyakit ria daripada Dajjal? Padahal Dajjal kan fitnahnya berat ya. Karena yang namanya Dajjal itu setiap muslim bakalan pasti ngelihat Pak. Setiap orang yang ada dalam hatinya keimanan, dia akan bisa melihat di jidat Dajjal itu tulisan kafaro. Sehingga dia akan lari. Tapi yang namanya ria terkadang Masya Allah, ya, tidak terasa masuk ke dalam hati kita itu. Makanya disebutkan dalam riwayat yang sahih juga dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, ya, dan disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml. Kesyirikan dalam umat Islam ini lebih tersembunyi dari apa? Langkah semut. Kalau antum lagi semut Pak, terkadang kita masih merasakan sih ya. Tapi kalau semutnya kecil mungkin nggak kerasa kali. Bayangkan, terkadang kita baca sholat, ya kita sholat bacanya suaranya indah begitu. Tahu-tahu rupanya masuk ke dalam hati kita keinginan dipuji orang. Iya. Kita berinfak, Masya Allah, tahu-tahu ada keinginan dilihat orang. Memang subhanallah ya akhi, ya penyakit ria itu betul-betul sulit. Bahkan para ulama terdahulu saja sangat sulit sekali yang namanya meluruskan hati itu Masya Allah. Sampai-sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda minan niyah. Aku tidak pernah ya mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niat ini. Untuk meluruskan niat supaya betul-betul ikhlas itu berat memang. Ya. Ria, akhul Islam, ma'azakumullah, sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Dan sangat sulit dan bahkan jarang di antara manusia yang betul-betul selamat dari ria.
Kenapa? Karena sifat manusia itu pada asalnya suka dipuji. Antum lihat aja anak kecil, ya. Kalau anak kecil itu kalau antum puji, wah semangat tuh Pak. Antum aja mungkin kalau dipuji, wah senang gitu kan. Siapa sih yang nggak senang pujian? Ya. Yang namanya manusia itu sifatnya senang dipuji pasti. Nah, sifat yang seperti ini berbahaya kalau ternyata itu dalam masalah ibadah. Kita sholat pengen dipuji, kita zakat, kita berpuasa dan yang lainnya sebatas ini mendapatkan pujian manusia, berat. Yaitu bisa membatalkan amalan-amalan kita ya akhal Islam azakumullah. Alladzina hum yura'un. Itu orang-orang yang riya. Ikhwatul iman azakumullah. Bagaimana kita supaya selamat dari penyakit riya? Supaya selamat dari penyakit riya, penting kita memiliki beberapa perkara. Yang pertama, yaitu muhasabah sebelum beramal. Sebelum kita beramal, tanyakan kepada hati kita, untuk apa Anda beramal? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ma min amalin illa wa yu'rad alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Yang pertama 5. Yang kedua kaifa. Ya. Yang pertama 5, ini adalah pertanyaan tentang keikhlasan. Saya sholat, tujuannya apa ya? Motivasi saya sholat apa ya? Ada enggak dalam hati saya keinginan dipuji oleh manusia? Nah, sebelum kita beribadah, kita periksa dulu hati kita nih Pak. Ya. Kita periksa. Ini penting sekali ya, penting sekali. Yang kedua, yaitu muraqabah ketika sedang beribadah. Kita gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu mengawasi hati kita. Ini ketika kita sedang sholat, kita awasi lagi hati kita, periksa lagi hati kita. Ada enggak sesuatu yang berupa riya ataupun yang lain masuk ke dalam hati kita? Ini penting ya akhi ya. Sebab jiwa kita ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, itu seperti partner dalam berbisnis. Yang namanya partner, kalau kita tidak awasi, khawatir berkhianat. Dan jiwa kita seringkali berkhianat. Ya. Kalau kita tidak awasi hati kita, jiwa kita, seringkali jiwa kita malah mengharapkan pujian manusia. Ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Subhanallah. Ya. Ini hati-hati. Maka ini dua perkara yang sangat kita butuhkan di dalam menghadapi penyakit riya ini. Yang pertama apa? Muhasabah sebelum beramal. Tanyakan untuk apa dan karena apa kita beramal saleh. Yang kedua apa? Muraqabah ketika sedang beramal. Ya. Nah, setelah beramal, kata Ibnu Qayyim, kalau bisa kita muhasabah lagi. Beliau dalam kitab Ighathatul Lahafan mengatakan muhasabah itu hendaknya dilakukan di dua tempat. Muhasabah itu hendaknya kita lakukan di dua tempat. Tempat yang pertama sebelum beramal, tempat yang kedua setelah beramal. Sebelum beramal, muhasabah untuk mempertanyakan tentang keikhlasan kita, tentang sudahkah amalan kita sesuai dengan contoh Rasulullah. Adapun muhasabah setelah beramal, mempertanyakan tentang adakah kekurangan dalam ibadah kita yang kita lakukan tadi. Makanya Rasulullah SAW kalau habis sholat mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kok habis sholat istighfar? Emang kita mau lagi berbuat dosa apa? Habis sholat istighfar. Yang namanya istighfar kan kalau yang kita pahami kan kalau habis berbuat dosa gitu kan. Tapi kok Rasulullah habis sholat istighfar? Istighfar apa sholat kan bagus. Kata Ibnu Qayyim,
Rasulullah beristighfar itu untuk apa? Ya, memohon ampunan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat. Mungkin dalam sholat kita nggak khusyuk, mungkin kita dalam sholat terjadi sesuatu yang berupa ketidakikhlasan ataupun yang lainnya. Ya mudah-mudahan dengan cara itu ya kita istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya. Ikhwatul iman, riya sebabnya banyak. Di antaranya adalah kelebihan yang ada pada diri kita. Demikian pula sifat manusia yang suka dipuji. Namun riya itu warna-warninya juga banyak, kata para ulama. Ada orang riya dengan pakaian, pakai baju, sorban, pakai jubah biar kelihatan ulama. Ada orang riya dengan ucapan, difasih-fasihin kalau ngomong biar kelihatan fasih. Ada orang riya dengan perbuatan, kalau jalan nunduk biar kelihatan tawadu. Iya. Ada orang riya dengan cara meninggalkan perbuatan. Loh kok bisa? Iya. Saya nggak mau sholat di saf pertama terus. Nanti dikira orang saya ini orangnya rajin lagi. Saya di rakaat kedua aja lah, di saf kedua aja. Dia tinggalkan saf pertama hanya karena takut dikira orang, supaya dikira orang, nah kan? Dia takut dikira orang dia itu rajin, tapi sebetulnya dia ingin dikira orang dia itu ikhlas. Hati-hati Pak. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ya, man tarakal amala li ajalin nas fahuwa mura'in. Siapa yang meninggalkan amal karena manusia, itu murai, riya itu dia tuh. Ya. Dan siapa yang mengamalkan perbuatan karena manusia, maka itu syirik. Maka hati-hati Mas, kita akhwal Islam ya, setan tuh pinter loh untuk menjatuhkan kita kepada riya, itu pinter sekali. Nah, sekarang menjadi permasalahan, Ustadz, kalau saya terkena riya setelah beramal soleh, pengaruh enggak? Para ulama sepakat, kalau riya itu ada pada amalan yang sedang berjalan, maka amalan tersebut batal. Dalam artian pahalanya dihapus. Tapi kalau kita riya setelah beramal, habis sholat, selesai, assalamualaikum, udah selesai. Lalu kita ngelihat, rupanya tadi kita dilihat orang, wah tadi saya bagus ya. Setan menghembus-hembuskan ke dalam diri kita gitu. Kamu tadi sholatnya bagus loh. Bagaimana kalau ternyata terjadi riya setelah beramal? Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa riya setelah beramal itu tidak berpengaruh. Yang pengaruh itu kalau riya tersebut sebelum dan sedang. Tapi kalau setelah beramal, maka itu tidak berpengaruh terhadap, cuma itu khawatir Pak akan menimbulkan ujub, itu saja. Orang kan kita habis sholat tahajud, merasa saya udah sholat tahajud nih. Lalu kita berbangga dengan sholat tahajud kita. Ya. Padahal kata Ibnu Qayyim, orang yang sholat tahajud jangan meremehkan orang yang tidak sholat tahajud. Orang yang sedang puasa jangan meremehkan orang yang sedang tidak puasa. Kenapa? Karena amal yang disertai dengan ujub tidak akan diterima oleh Allah. Kita ini terkadang merasa bangga, udah lama ngaji, Masya Allah. Ujub, ya, bangga. Saya kan senior, kamu junior. Akhi, percuma. Ya kalau ilmu itu hanya sebatas untuk dibangga-banggakan. Amalan hanya sebatas dijadikan kebanggaan, tidak. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya, yaitu orang-orang yang riya. Bukan dalam hadis man ra'a an-nasa ra'ahu Allah,
Yaumal qiyamah, siapa yang ingin dipuji manusia ketika beramal, ingin dilihat oleh manusia ketika beramal, maka kelak pada hari kiamat Allah akan bongkar niatnya tersebut di hadapan manusia. Wa man samma'a samma'ahu Allah, dan siapa yang ingin sum'ah, dia ingin sebatas didengar perbuatannya oleh orang, nanti pada hari kiamat pun Allah akan perdengarkan ke orang-orang, nih orangnya sum'ah dulu, dibongkar aib kita oleh Allah pada hari kiamat ya. Dalam satu riwayat fasagharahu wa haqarahu, dan Allah akan jadikan ia remeh di mata manusia. Kadang kan beda loh Pak, orang yang baca Quran dengan ikhlas dengan orang yang baca Quran dengan riya. Itu ke hati manusia pun juga beda. Ya. Makanya ada seseorang yang bertanya kepada seorang alim, "Hai alim, kenapa sih kok beda ya? Kalau engkau yang memberikan khutbah, rasanya hati-hati kami ini menangis. Tapi kalau si fulan yang memberikan khutbah, kayaknya nggak pengaruh di hati gitu." Kata beliau, bedalah antara orang yang ceramahnya ikhlas dengan orang yang ceramahnya tidak ikhlas. Orang yang baca Quran, orang yang ceramahnya kurang ikhlas, mengharapkan pujian manusia, ingin kelihatan bagus ceramahnya itu, biasanya juga nggak sampai ke hati biasanya Pak. Ya, bacaan Qurannya pun juga mungkin nggak sampai ke hati. Itu sering kali memang itu balasan di dunia ya. Bagaimana balasan dalam kehidupan akhirat? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan ya akhwal Islam. Walaupun tentunya kita pun juga jangan mudah menuduh orang riya. Ya. Bukan dalam hadis Rasulullah dan seorang sahabat pernah berjalan di malam hari, melewati seorang laki-laki sedang sholat malam dan dia mengeraskan suaranya. Apa kata sahabat ini? Innahu mura'in, itu orang riya. Apa kata Rasulullah? Awwih, jangan begitu kamu. Ya. Innahu awwah, dia orang yang kembali kepada Allah. Dari mana kamu tahu dia itu riya? Kadang-kadang kita ini senang banget ya ngecap orang, kalau malah riya itu. Ya. Dari mana? Apa antum mengorek-ngorek hati dia? Tahu dari mana? Iya, masa cerita-cerita ke orang tentang amalan solehnya. Mungkin kita kan harusnya susun duluan. Mungkin dia cerita itu supaya orang-orang mengikuti, biar dia dapat pahala. Ya, kita ini terkadang ya begitu, mudah sekali untuk suudzon kepada manusia, mencap orang riya dan yang lainnya. Padahal masalah riya, keikhlasan itu masalah hati, kita tidak bisa mengorek-ngoreknya. Ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dan orang-orang yang riya, wa yamna'un al-ma'un, dan mencegah ma'un. Apa sih ma'un itu? Mata'ul bait, kata Ibnu Abbas, ya perkakas rumah. Artinya kalau tetangga mau minjem ember, nggak dikasih. Tetangga mau minjem sesuatu yang kecil saja nggak dikasih. Itu menunjukkan pelitnya minta ampun dah ini. Ya. Udah pelit, bakhil, koret, medit, ya. Sampai-sampai orang mau minjem pulpen aja, pulpennya minta, nggak dikasih, masya Allah. Ini ya masuk dalam ayat ini. Wa yamna'un al-ma'un, ya. Dan orang-orang yang mencegah al-ma'un, apa itu? Yaitu perkakas rumah, yang kecil, yang orang biasanya nganggap biasa aja. Ya, kalau yang kecil-kecil gitu aja nggak mau dipinjemin, gimana yang lebih dari itu? Itu menunjukkan sangat koret orang ini, sangat pedit orang ini. Ya, Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita masuk sekarang ke surat Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy. Apa sih ilaf? Ya. Ilaf itu maknanya iktilaf. Artinya kebiasaan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, li'ilafi Quraisy ay li'tilafihim wajtima'ihim fi baladihim aminin. Artinya iktilaf mereka, ya. Dan ijtima' mereka, persatuan mereka di dalam sebuah negeri yang aman, yaitu Mekah. Ya. Al-murad bidzalika ma kanu ya'lafunahu min ar-rihlah fi syita'i ila al-Yaman wa fi as-sayfi ila asy-Syam fil matajir wa ghairi dzalika. Yang dimaksud oleh ayat ini artinya kebiasaan orang-orang Quraisy di mana di waktu musim panas, musim dingin mereka mengadakan rihlah ke Yaman. Sedangkan di waktu musim panas mereka mengadakan rihlah ke Syam. Untuk apa? Berdagang. Ini kebiasaan orang Quraisy. Allah mengatakan li'ilafi Quraisy. Ya karena kebiasaan orang Quraisy. Apa itu kebiasaannya? Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka itu yaitu mengadakan rihlah. Atau apa itu rihlah? Rihlah itu safar. Fisyita, di waktu syita. Syita itu musim dingin. Kemana? Ke Yaman. Was-sayf, dan di waktu panas kemana? Ke Syam. Jadi orang Quraisy itu Pak, mereka orang-orang yang biasa berdagang. Berbeda dengan orang-orang Ansor yang ada di kota Madinah. Kalau di kota Madinah rata-rata petani. Ya, orang-orang yang berladang. Sedangkan orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy itu rata-rata pedagang mereka itu. Berdagang ke Makkah, ke Yaman, berdagang ke Syam. Dan orang-orang Quraisy itu ya akhi, ya, sebagian ulama mengatakan mereka tidak dimasukkan di dalam ahlul fatrah. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, "Hai Rasulullah, di mana ayahku?" Kata Rasulullah, "Ayahku dan ayahmu di neraka." Hadisnya dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Demikian pula dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibunya. Diizinkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah minta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Allah tidak izinkan. Maka Rasulullah pun menangis di sisi kuburan ibunya seperti anak kecil yang menangis. Ya. Hadisnya juga diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Memang terjadi ikhtilaf kalangan ahlu sunnah wal jamaah pula. Apakah orang tuanya Rasulullah itu masuk neraka atau tidak? Sebagian mereka mengatakan masuk neraka berdasarkan hadis Muslim tadi. Sebagian mengatakan tidak mungkin orang tua Rasulullah masuk neraka. Iya. Sebagian tawakuf, seperti Syekh Muhammad bin Alamin Asy-Syamqiti dalam kitab beliau Adwaul Bayan, beliau lebih memilih tawakuf. Ia tidak mengatakan iya atau tidak. Namun yang ada dalam riwayat Muslim dalam sahihnya tegas banget menyebutkan bahwa orang tua Rasulullah SAW dalam api neraka. Nah yang jadi permasalahan, bukankah orang tua Rasulullah SAW itu ahlul fatrah? Belum datang kepada mereka apa? Rasul. Sebagian ulama mengatakan bukan ahlul fatrah. Buktinya mereka di waktu syita ke Yaman, di waktu sayf ke Syam. Dan pasti mereka bertemu dengan para ahli kitab. Seharusnya mereka beriman. Iya. Allahu a'lam tentang masalah ini. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.